Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus ya teman-teman. Kali ini sahabat kita Syifa akan bercerita dengan judul cerita Kisah Nabi Ibrahim. Penasaran gimana ceritanya? Silakan Syifa. Terima kasih Kak Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri. Hari ini Syifa akan menceritakan satu cerita Nabi, yaitu kisah Nabi Ibrahim. Dengerin ya. Dikisahkan dari negeri Babilonia yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Namrud. Ia sangat gagah dan berumur panjang, sehingga ia menjadi sangat sombong. Dan kerajaan ini menyembah berhala. Tahu nggak berhala itu apa? Berhala adalah patung-patung yang dijadikan Tuhan. Suatu hari, seorang peramal berkata, "Wahai raja, benar mimpimu. Akan ada anak laki-laki yang akan menjatuhkan tahtamu." Raja Namrud pun ketakutan. Ia menyuruh pasukannya untuk membunuh setiap anak laki-laki yang baru lahir. Ketika waktu melahirkan telah dekat, ibu Nabi Ibrahim sangat takut. Ia berlari ke gua menyembunyikan Ibrahim. Saat waktunya melahirkan, dilihatnya kening anaknya sangat bercahaya. Pada malam kelahiran Nabi Ibrahim, berhala-berhala jatuh. Mahkota-mahkota yang ada di kepala Raja Namrud jatuh juga. Dan balkon kerajaan ambruk. Selanjutnya, ibu Ibrahim meninggalkan Ibrahim. Ditutupnya pintu gua. Dan 1 minggu kemudian ia kembali lagi. Dilihatnya Ibrahim sedang minum susu dari ibu jadinya. Dan Ibrahim juga meminum keju dan juga madu dari jari-jari yang lain. Masya Allah, kekuasaan Allah hebat sekali ya. Wahai prajurit, carilah anak laki-laki yang baru lahir dan habisi mereka semua. Perintah Raja Namrud. Lalu seluruh prajurit mencari anak laki-laki itu. Tak ada satupun yang tinggal di kerajaan. Karena kehendak Allah, Nabi Ibrahim kecil pun selamat. Beberapa tahun kemudian, Ibrahim kecil keluar dari gua. Ia melihat ada bintang dan bulan. "Wah, ini Tuhanku," kata Nabi Ibrahim. Namun saat bulan dan bintang tenggelam, ia berkata lagi, "Aku tidak suka kepada yang tenggelam." Dan saat matahari terbit, Nabi Ibrahim berkata lagi, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Maksudnya lebih besar daripada bulan dan bintang. Namun saat matahari condong ke arah barat, ia berkata lagi, "Ini bukan Tuhanku. Apabila Tuhanku tidak memberiku petunjuk, maka aku adalah sebagian dari orang-orang yang sesat." Dan pada saat itu pula Nabi Ibrahim berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhanku tidak akan mempersekutukanku. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan." Selanjutnya, Ibrahim pergi meninggalkan gua. Ia pergi untuk mencari ayah dan ibunya. Dan seketika, Ibrahim bertemu dengan malaikat Jibril. Jibril menuntun Nabi Ibrahim untuk bertemu ayah dan ibunya. Bapak Nabi Ibrahim bernama Azar. Dia adalah orang-orang yang ahli membuat patung. Patung itu disembah oleh kerajaan Namrud. Pada saat Ibrahim remaja, ia selalu bertanya kepada ayahnya, "Ayah, Tuhan kita sesungguhnya siapa, Ayah?" Namun saat itu juga
Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa patung-patung yang disembah oleh ayahnya dan kaum Namrud itu hanya kesia-siaan. Sehingga ia memutuskan untuk berdakwah dan menyadarkan kaumnya. Ia mengajak ayahnya untuk bertaubat, namun ayahnya tidak mau. Kemudian, seiring berjalannya waktu, satu persatu orang mulai menyatakan keimanannya. Namun, masih dengan cara sembunyi-sembunyi. Suatu hari, Raja Namrud mengajak pengikutnya untuk mengadakan perjalanan. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ikut. Pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua berhala. Namun, Nabi Ibrahim menyisakan satu berhala yang paling besar dari yang lain dan diletakkannya kapak pada berhala tersebut. Mendengar kabar ini, Raja Namrud sangat murka. Dia langsung menghampiri Nabi Ibrahim. Ia yakin bahwa Nabi Ibrahimlah yang telah menghancurkan berhala-berhala. Hei Nabi Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhalaku? Nabi Ibrahim menjawab dengan tersenyum, bukan. Lalu Namrud semakin geram. Ia bertanya lagi kepada Ibrahim, kamu pasti berbohong. Bukankah hanya kau tidak ikut? Dan juga bukankah engkau yang paling membenci berhala ini? Nabi Ibrahim pun menjawab dengan tegas, ya, aku memang membenci berhala-berhala itu. Namun bukan aku yang menghancurkannya. Apakah kau tidak melihatnya? Ada kapak di berhala itu. Mungkinkah berhala itu yang menghancurkannya? Mendengar jawaban Ibrahim, Raja Namrud murka dan menjawabnya dengan tegas. Tidak mungkin berhala bisa melakukan semacam itu. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, ya, dia tidak bisa melakukan itu. Kenapa engkau sembah dia? Dia kan tidak bisa berbuat apa-apa. Jawaban itu membuat Raja Namrud dan pasukannya berpikir, bukankah berhala-berhala itu tidak patut mereka sembah? Namun, karena kekufurannya, Nabi Ibrahim nyaris dibakar oleh Raja Namrud. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim tidak bisa terbakar oleh api. Nah teman-teman, apakah kalian tahu Nabi Ibrahim juga digolongkan oleh Allah sebagai Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi yang mempunyai ketabahan yang sangat luar biasa. Nah, habis deh ceritanya. Sekarang kita panggil Kak Juli yuk. Kak Juli. Terima kasih Syifa. Nah teman-teman, sekarang Kakak Juli akan memberikan pertanyaan untuk kalian semua. Simak dengan seksama ya teman-teman. Apakah itu berhala? Yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman di rumah yang ingin unjuk bakat atau kirim-kirim salam, bisa banget kok. Caranya kirimkan video kalian ke nomor di bawah ini ya teman-teman. Hari ini sampai di sini dulu. Ahad depan kita berjumpa lagi. Saya Kakak Juli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.